Hai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Latar belakang dari tahun 2000-an, film ini mengisahkan seorang remaja bernama William Kamkwamba yang lahir di Kasangu, Malawi. William adalah seorang anak yang berasal dari keluarga petani yang tinggal di desa Wimbe. William ini tergolong anak yang cerdas. William selalu menjadi andalan teman-teman dan tetangganya untuk memperbaiki radio. Keahlian ini didapat dari otodidak. Suatu hari, William disuruh ayahnya untuk memperbaiki atap. Hal ini dilakukan ayahnya karena ingin mengasih kejutan kepada William. Setelah mandi, William pun terkejut karena ada seragam sekolah di kamarnya. Kemudian William pun langsung memakai dan memperlihatkan kepada orang tua dan kakaknya. Hari pertama William masuk sekolah, saat akan pulang ke rumah, William pun dipanggil oleh wali kelas untuk melunasi biaya sekolah yang baru dibayar oleh ayahnya setengah. Sepulang sekolah, ia sering menghabiskan waktu luangnya pergi ke tempat barang rongsok untuk mencari komponen elektronik yang dapat bisa diselamatkan. Di tempat lain, tepatnya di rumah ketua adat, sedang ada pertemuan antara bapak-bapak warga sekitar dengan investor untuk membahas perbahasan lahan hutan yang selama ini digunakan sebagai hutan lindung untuk menyimpan air tanah dan menahan banjir ketika musim penghujan. Setelah perdebatan, akhirnya salah satu warga bersedia untuk menandatangani dan selanjutnya diikuti oleh warga lainnya. Suatu hari, William melihat pihak investor mulai menebang pohon-pohon yang selama ini dijadikan sebagai pencegah banjir dan kekeringan saat musim kemarau tiba. Hati William pun merasa gelisah melihat itu. Pindah ke scene selanjutnya, ketika sepulang main, William tak sengaja melihat kakaknya yang sedang berduaan dengan wali kelasnya. Tanpa sepengetahuan kakaknya, William memperhatikan apa yang sedang diperbuat kakak dan wali kelasnya itu. Bersama dengan itu, William melihat sepeda milik wali kelasnya bisa menyala tanpa mesin. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, William pergi ke tempat barang rongsok untuk mencari barang-barang rongsok yang masih bisa dimanfaatkan. Di sela-sela pembicaraan dengan temannya, William pun mempunyai ide untuk merusak sepeda milik wali kelasnya. Besoknya sepulang sekolah, William dan temannya pun langsung melancarkan aksi untuk merusak sepeda wali kelasnya. Setelah mau merusak sepedanya, teringat dengan sepeda wali kelas yang bisa menyalakan lampu. Kemudian William mencoba untuk melihat komponen apa yang bisa membuat lampu tersebut menyala. Setelah menemukan komponen tersebut, William pun menyuruh temannya untuk memutar roda tersebut, kemudian lampu pun bisa menyala. William pun sekarang tahu komponen apa yang menyebabkan lampu tersebut menyala. Kemudian William dan teman-teman berkumpul di suatu ruangan di mana William dan beberapa teman yang nggak bisa bayar uang sekolah disuruh pulang dan tidak bisa lagi untuk melanjutkan belajarnya setelah melunasi pembayaran yang belum diselesaikan. Hal ini bersamaan dengan hujan air yang begitu deras akhirnya membanjiri lahan pertanian yang dimiliki oleh ayah William. Hal ini menyebabkan lahan tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Kemudian musim kemarau pun tiba dan harusnya itu adalah masa tanam jagung. Karena kekurangan air, tanaman pun layu dan mati sehingga menyebabkan gagal panen. Selanjutnya William pergi ke tempat rongsok yang di sana William menemukan aki bekas yang menurutnya bisa digunakan sebagai pembangkit atau penyimpanan daya, tapi William bingung bagaimana cara untuk mengisi daya tersebut. Keesokan harinya William diam-diam pergi ke sekolah untuk menemui wali kelasnya untuk menanyakan bagaimana sepeda miliknya bisa menyalakan lampu. Kemudian wali kelasnya pun hanya menjelaskan sebagian, yaitu karena ada dinamo katanya. William pun bertanya lagi, bagaimana cara kerja dinamo? Karena wali kelasnya juga kurang begitu memahaminya, ia pun menyuruh William untuk mempelajari lagi di dalam perpustakaan. Akan tetapi, William tidak punya kartu perpustakaan untuk mengakses fasilitas tersebut, dikarenakan William belum melunasi tagihan di sekolahnya. Akhirnya wali kelas pun mengantar William ke perpustakaan dan meminta izin kepada penjaga perpustakaan dengan alasan William mau mengerjakan penelitian. Walaupun itu semua tanpa sepengetahuan kepala sekolahnya.
Dan akhirnya William pun diberi izin dari penjaga perpustakaan untuk belajar di perpustakaan. Kemudian William bertanya kepada penjaga perpustakaan itu untuk mencari buku yang membahas tentang dinamo. Kemudian setelah mencari buku tersebut dan William menemukan buku yang membahas tentang itu, lanjut ke scene selanjutnya, pihak pemerintah melakukan kunjungan kerja ke desa William. Kemudian ketua adat ditunjuk untuk melakukan sambutan dan menyampaikan aspirasi rakyat. Karena isi pidatonya yang lama-kelamaan menyinggung pemerintah, kemudian ketua adat pun disuruh berhenti dan turun dari panggung. Dan dibawa ke belakang oleh ajudan tersebut. Tak disangka ternyata ketua adat diajar habis-habisan oleh ajudan tersebut karena sambutannya sangat menyinggung pemerintah. Lanjut ke scene berikutnya, musim panen pun tiba dan hasil panen pun sangat mengecewakan karena sangat tidak mencukupi kebutuhan makan sampai musim panen berikutnya. Saat krisis ekonomi dan krisis pangan di daerahnya, William dan keluarga terpaksa mengganti atap rumahnya dengan jerami yang selanjutnya atap rumah dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sampai di pasar, ayah William mendengar kabar bahwa kondisi pemerintahan semakin kacau. Hal itu mengakibatkan harga kebutuhan pokok naik hingga beberapa kali lipat. Setelah belajar di perpustakaan, William mempunyai ide untuk membuat sebuah pembangkit listrik sederhana. Eksperimen pertama yaitu membuat turbin angin untuk menyalakan radio. Bersama teman-temannya, eksperimen tersebut mulai dikerjakan dan hasil kerja keras William bersama teman-teman, eksperimen tersebut sukses. Radio pun bisa menyala tanpa menggunakan baterai. Selanjutnya, William dan teman-temannya minta izin kepada ayahnya untuk meminta sepeda ayahnya untuk dijadikan eksperimen kembali. Akan tetapi, ayah William sangat marah dan tidak mengizinkan hal tersebut karena sepeda itu merupakan satu-satunya alat transportasi yang dimilikinya. William pun tidak putus asa dan akhirnya ayah merelakan sepedanya untuk dipotong menjadi dua dan diambil dinamonya. Hal itu tak lain adalah untuk menghidupkan kembali desanya yang kekurangan air. Pembuatan turbin angin yang lebih besar pun dimulai. Dibantu teman-teman dan gotong royong warga sekitar, akhirnya turbin angin sudah bisa digunakan. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Air bisa naik dan bisa mengaliri lahan pertanian warga. Keluarga menyambut dengan gembira dan harapan seluruh warga selama ini bisa dijawab dengan William lewat turbin angin. Pindah ke scene selanjutnya, kondisi ketua adat yang semakin memburuk mengakibatkan ketua adat pun meninggal dunia dan dimakamkan sesuai agama yang dianutnya, yaitu agama Islam. Di akhir cerita, William pun bisa mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan dan film pun